Oke sobat MTLL, kembali lagi kita bertemu di video kali ini yang akan membahas mengenai pakan pabrikan dan pakan sendiri, yang tentunya kita akan lebih membahas pakan sendiri. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Untuk semangat untuk membuat konten selanjutnya yang tentunya berisi tentang budidaya dan seputar ikan, terkhusus lele sampai sekitarnya, nanti sampai apapun nantinya akan kita bahas. Yang pertama kita akan tentunya di sini membahas mengenai pakan, jenis pakan yang kita gunakan pakan tenggelam. Cara buatnya itu nanti kita akan langsung menggunakan pakan yang sudah kita buat dengan cara digiling dengan rakitan mesin sederhana yang seperti ini bentuknya, dan itu ada mesinnya juga, dan itu bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat pakan mandiri ini, yang tentunya 50% itu kita ambil dari waktunya saja. Untuk jumlahnya itu tentunya lebih banyak kita menggunakan pakan mandiri atau pakan yang kita buat sendiri ini, karena kita membuatnya ini dengan menggiling secara mandiri dengan ketersediaan mesin dan alat yang kita punyai, dan untuk bahan yang kita miliki. Kemudian untuk media kolam kita di sini beton, tetapi bata campur semen, tetapi di dasarnya itu kita medianya kolam tanah. Dapat dilihat di video kali ini, ikan-ikan sangat lahap dalam melahapnya. Dengan cara pemberiannya kita lemparkan saja untuk pakannya ini, karena ini jenis pakan tenggelam, sebisa mungkin kita disarankan untuk memberi pakannya itu dalam satu area atau satu arah. Semisal dalam video kali ini diberikan secara garis lurus, lurus ke depan situ. Jadi untuk pakan-pakan yang diberikan tidak berhamburan di semua atau di tempat-tempat yang berbeda. Jadi di dasar kolam nanti semisal kita memberikan terlalu banyak, tidak langsung dimakan pada bagian atau permukaan air, maka ditemukannya akan lebih cepat jika satu tempat, karena ikan pada di kolam ini jumlahnya lumayan banyak. Jadi belum sampai dasar kolam maka pakan itu akan segera dilahap dengan cepat, seperti pada video kali ini, sangat teraku sekali. Kemudian kita akan membahas mengenai keuntungannya ini berkaitan dengan biaya produksi pakan, tenaga kerja, dan kondisi ikan. Tentunya kita dalam memilih atau kita akan menentukan kita akan menggunakan pakan pabrikan atau pakan buatan sendiri. Terutama kita pakan buatan sendiri itu kita juga harus memperhitungkan keuntungan dan kerugiannya. Tentunya keuntungan yang banyak kita peroleh dalam lebih dari 50% kita membuat pakan sendiri, itu biaya produksinya dibanding dengan kita beli dari pakan pabrikan jauh lebih murah. Akan tetapi kita juga harus memikirkan biaya tenaga kerja yang meliputi kita harus membayar atau memperkerjakan seseorang untuk menggiling atau membeli pakan, maksudnya pakan itu bahan pakan, sehingga itu juga akan termasuk dalam modal dalam produksi pakan ini. Kemudian keuntungan pada kondisi ikan itu, jika bahannya sesuai maka akan sehat seperti pada video kali ini. Kemudian selain ada keuntungannya, kita juga akan memperoleh atau seringkali juga akan ada kekurangan dalam bikin pakan ini secara mandiri, karena kita belum memiliki standar yang akurat seperti yang di pabrikan itu. Akan tetapi kita juga harus menyelingi atau
bisa berpikir kreatif, bertindak kreatif untuk mengurangi biaya dari pakan ini. Untuk hal yang perlu diperhatikan karena kekurangannya tadi itu berkaitan dengan kesehatan ikan, karena bahan yang kita gunakan tentunya pada masing-masing lokasi atau tempat akan berbeda, maka kita harus memperhatikan campuran pakan. Campuran pakan ini dapat dilihat di video sebelumnya, atau nanti kita akan membuat secara detail untuk kedepannya, bahwa kita harus memperhatikan kandungan dari campuran pakan seperti protein, karbohidrat, lemak dan lain sebagainya yang mampu dicerna oleh ikan sehingga tidak mengakibatkan kerugian, yaitu tentang kematian ataupun pada keracunan lele. Ada juga kondisi ikan lele itu malah berukuran kurus, nah itu besar kepalanya doang, jadi itu tidak baik juga untuk pakan ikan. Kemudian untuk kesimpulannya dari video ini dapat kita simpulkan bahwa dapat dilihat pada video juga, kita dengan bahan baku yang tepat, kemudian memperhitungkan biaya operasional, kita akan mampu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan hanya menggunakan pakan pabrikan saja. Tetapi juga kita harus memperhatikan faktor yang juga dapat mengakibatkan kerugiannya, jadi kita harus mempersiapkan atau mengantisipasi atau dapat menangani resiko yang akan timbul jika kita menggunakan pakan sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.